Halo, bersama saya Fauzi di dalam channel Fauzi PS. Saya telah menghimpun soal-soal yang paling sering muncul di dalam tes SKB CPNS Formasi Guru. Dari mana saya mendapatkan soal-soal tersebut? Tentu saja dari para pemenang di dalam ujian CPNS di tahun sebelumnya, yaitu di tahun 2018. Siapa saja? Ada sahabat-sahabat terbaik saya. Nah, itu dia mereka semua yang telah dengan baik hati bersedia membagikan informasi kepada kita semua. Nah, silakan sekarang disimak soal-soalnya. Soal nomor 1. Dalam teknik pemecahan masalah verbal, seorang guru bertanya, apakah ada jawaban lain yang lebih tepat? Teknik tersebut termasuk A. Mengemukakan jawaban masalah. B. Reaksi terhadap jawaban yang salah. C. Diskusi pemecahan masalah. Dan D. Latihan pengulangan. Apakah ada jawaban lain yang lebih tepat? Pertanyaan tersebut merupakan teknik atau cara guru untuk bereaksi terhadap jawaban dari peserta didik yang salah. Karena pada praktiknya, guru harus menunjukkan sikap positif dan tidak langsung memvonis salah jawaban yang diberikan oleh peserta didik. Jadi jawabannya adalah B. Soal terpopuler nomor 2. Dikala seorang peserta didik mengatakan, "Saya tidak bisa, Pak." Tindakan yang paling tepat dilakukan guru agar peserta didik mau melakukan latihannya, yaitu dengan cara A. Diminta untuk berhenti latihan. Tidak patut apabila seorang guru meminta murid untuk berhenti latihan karena muridnya tidak bisa melakukan latihan atau menjawab pertanyaan-pertanyaan atas latihan yang diberikan. B. Memarahi dengan kata yang membangkitkan semangat. Memarahi juga merupakan hal yang tidak pantas dilakukan. C. Memberi hukuman dengan tugas yang lebih sulit. Bagaimana mau memberi hukuman, memberi tugas yang lebih sulit, sementara tugas yang kadar atau tingkat kesulitan di bawahnya pun peserta didik tidak bisa melakukannya. D. Membandingkan dengan temannya. Membandingkan dengan teman merupakan cara efektif untuk membuat peserta didik termotivasi, karena pada usia peserta didik biasanya mereka tidak mau kalah dengan temannya atau memiliki rasa ego yang lebih tinggi. Jadi, jawabannya adalah D. Membandingkan dengan temannya. Soal nomor 3. Guru harus memiliki kemampuan berpikir. Harusnya berpikir menggunakan P, bukan F ya yang baku. Saya ulangi, guru harus memiliki kemampuan berpikir yang tidak kaku dan mudah disesuaikan dengan tuntutan situasi yang dihadapi. Berarti guru harus memiliki sikap. Lihat, kemampuan berpikir. Kemampuan berpikir ini berhubungan dengan kognisi atau kognitif. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah A. Guru harus memiliki sikap keluasan kognitif. Maksudnya, agar dapat berpikir kritis dan kreatif ketika menghadapi situasi yang baru. Selain itu, di pertanyaan ini juga terdapat kata kunci yang memudahkan kita untuk menjawab soal, yaitu kata berpikir yang identik dengan kata kognitif pada pilihan jawaban A. Kognitif berarti konstruksi proses berpikir atau merupakan hal-hal yang berkaitan dengan mental otak. Model pembelajaran yang mempunyai keunggulan antara lain berpikir dan bertindak kreatif, memecahkan masalah yang dihadapi secara realistis, merangsang perkembangan kemajuan berpikir siswa untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan tepat, adalah kata kuncinya adalah berpikir dan bertindak kreatif, memecahkan masalah yang dihadapi secara realistis,
Merangsang perkembangan kemajuan berpikir untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Kata berpikir kreatif, memecahkan masalah, kemudian merangsang perkembangan kemajuan berpikir untuk menyelesaikan masalah, itu merujuk pada satu jawaban, yaitu model pembelajaran problem solving. Karena problem solving adalah model pembelajaran berbasis penyelesaian masalah untuk melatih peserta didik berpikir kreatif dalam menghadapi berbagai masalah secara individu maupun kelompok. Jadi problem solving adalah model pembelajaran yang berbasis dengan penyelesaian masalah. Di model ini, peserta didik belajar sendiri untuk dapat mengidentifikasi sebab dari masalah dan mencari alternatif untuk menyelesaikan masalahnya. Sehingga tugas guru dalam metode ini yaitu memberikan kasus atau masalah kepada peserta didik untuk dapat diselesaikan baik secara individu maupun secara bersama-sama. Selanjutnya kita juga akan bahas pilihan jawaban yang salah. Yang A, picture and picture, itu adalah sebuah model pembelajaran yang memanfaatkan gambar yang di dalamnya ada aktivitas untuk memasang atau mengurutkan gambar menjadi urutan yang logis. Jadi model pembelajaran ini menggunakan gambar sebagai media utamanya dalam proses pembelajaran yang berlangsung. Penggunaan model pembelajaran picture and picture ini juga harus menyesuaikan dengan materi atau tujuan dari pembelajaran itu sendiri. Kemudian juga harus disesuaikan dengan kebutuhan, bisa juga melihat dari psikologis peserta didik, dia masuk dalam kelas berapa atau dalam kategori kelas tinggi apabila di SD atau kelas rendah, ataupun di SMP atau SMA dan SMK kira-kira pantas atau perlu atau tidak menggunakan model pembelajaran picture and picture ini. Kemudian untuk jawaban B, model inquiry. Inquiry itu sendiri berarti rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir, kritis, analisis, untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan. Jadi kata kuncinya adalah siswa atau peserta didik diharap untuk dapat mencari dan menemukan sendiri jawaban. Sedangkan pada problem solving tadi yang menjadi penekanannya adalah masalah yang dihadapkan kepada siswa. Jadi masalah yang atau kasus yang diberikan kepada siswa itu adalah yang menjadi keunggulan pada model pembelajaran problem solving. Bagaimana siswa dapat menyelesaikan masalah-masalah. Ya, pilihan jawaban berikutnya yaitu yang C, role playing, yaitu adalah bermain peran atau juga simulasi, suatu cara penguasaan bahan-bahan pelajaran melalui pengembangan imajinasi, juga penghayatan dari peserta didik. Tentu saja, selain keempat model pembelajaran yang ada di dalam soal nomor 4 ini, kita juga perlu mengetahui model-model pembelajaran lainnya seperti START, ataupun ada Project Based Cooperative Learning, Discovery, dan lain-lain. Itu perlu juga untuk dipelajari. Soal nomor 5, dalam kaitannya dengan upaya untuk memotivasi belajar peserta didik dan agar proses pembelajaran berlangsung efektif, maka guru perlu mengacu pada A. Model pembelajaran, B. Metode pembelajaran, C. Strategi pembelajaran, dan D. Pendekatan. Ya, betul sekali jawabannya adalah strategi pembelajaran. Karena strategi pembelajaran merupakan cara-cara tertentu yang dipergunakan secara prosedural dan sistematis dalam suatu aktivitas pembelajaran dalam rangka meningkatkan kualitas hasil dan proses belajar. Nah, di sini adalah upaya untuk memotivasi dan agar proses pembelajaran berlangsung efektif, maka guru harus memiliki strategi yang tepat. Lalu apabila ada pertanyaan, apa perbedaan model pembelajaran, metode, strategi, pendekatan, dan teknik, maka akan kami bahas di video selanjutnya. Kemudian kami juga meminta bagi teman-teman yang tahu dan mau membagi informasi mengenai perbedaan antara model, metode, strategi, pendekatan, teknik, dapat mengisi di kolom komentar. Kita berbagi informasi tentunya.
Bila Anda sebagai guru menemukan peserta didik mengalami kesulitan memahami materi pelajaran yang diberikan, tindakan apa yang akan dilakukan? A. Memindahkan tempat duduk peserta didik ke meja yang paling depan. Apabila menemukan peserta didik mengalami kesulitan, maka memindahkannya bukan solusi yang baik untuk memindahkan peserta didik ke meja yang paling depan, karena belum tentu itu adalah yang menjadi masalah. B. Mengulangi penjelasan bahan ajar kepada seluruh peserta didik. Karena di sini hanya menemukan peserta didik yang mengalami kesulitan, tidak seluruhnya mengalami kesulitan, jadi tidak perlu mengulangi penjelasan kepada seluruh peserta didik. Dan yang C, memberi bantuan belajar kepada peserta didik yang bersangkutan. Ya, ini rasanya merupakan jawaban yang paling tepat, karena ada peserta didik yang mengalami kesulitan, maka harus kita beri bantuan belajar kepada yang bersangkutan sehingga lebih tepat sasaran. Dan yang D, menugaskan seluruh peserta didik membaca buku sumber. Ini adalah hal yang baik untuk menugaskan membaca buku sumber, tetapi ini tidak fokus pada apa yang menjadi pertanyaan di soal nomor 6, yaitu bagaimana cara untuk membantu siswa yang mengalami kesulitan terhadap materi pelajaran yang diberikan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah C, memberikan bantuan belajar kepada peserta didik yang bersangkutan. Pembahasannya karena jawaban ini fokus pada masalah yang teridentifikasi di soal, yaitu menemukan peserta didik yang kesulitan dan bagaimana cara menanggulanginya. Nomor 7. Teori ini memandang belajar sebagai hasil dari pembentukan hubungan antara rangsangan dari luar atau stimulus dan balasan dari peserta didik, yaitu respon, yang dapat diamati. Semakin sering hubungan antara rangsangan dan balasan terjadi, maka akan semakin kuatlah hubungan keduanya. Teori belajar yang dimaksud adalah, jawabannya adalah behaviorism atau behaviorisme. Karena menurut teori behavioristik, belajar merupakan bentuk perubahan yang dialami siswa dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara yang baru. Sebagai hasil interaksi antara stimulus dan respon, seseorang dianggap telah belajar jika ia dapat menunjukkan perubahan pada tingkah lakunya. Kemudian kita bahas sedikit mengenai 3 pilihan jawaban lainnya. Yang pertama yaitu A, konstruktivisme, yaitu adalah suatu teori belajar yang bersifat generatif, yaitu tindakan mencipta suatu makna dari apa yang dipelajari. A, dalam teori konstruktivisme ini siswa diharapkan dapat membangun pikirannya sendiri. Jadi pada teori belajar ini guru berperan sebagai fasilitator di dalam pembelajaran. B, teori belajar sibernetik. Komunikasi menjangkau setiap sudut kehidupan manusia termasuk dalam proses pembelajaran. Tanpa adanya komunikasi, maka mustahil proses pembelajaran itu akan dapat terjadi. Salah satu teori pembelajaran yang menitikberatkan pada pembelajaran dengan sistem informasi yaitu adalah teori belajar sibernetik. Apalagi dewasa ini di tengah kasus wabah corona atau COVID-19 yang melanda Republik ini, sistem informasi pembelajaran merupakan teori belajar sibernetik sangat dibutuhkan. Salah satunya adalah proses pembelajaran dengan berbasis teknologi informasi dalam jaringan dan lain sebagainya. Itu adalah titik berat dari sibernetik masa kini. Kemudian yang C, humanistik. Selain teori belajar yang tadi sudah dibahas, masih ada beberapa teori belajar lain seperti kognitif, humanistik, dan lain sebagainya. Namun yang ada di dalam pilihan jawaban ini yaitu teori humanistik. Menurut teori humanistik, proses belajar harus dimulai dan ditujukan untuk kepentingan memanusiakan manusia itu sendiri. Jadi proses pembelajaran itu adalah dalam rangka memanusiakan manusia. Oleh sebab itu, teori belajar humanistik itu memiliki sifat yang lebih abstrak dan lebih mendekati bidang kajian lain seperti filsafat, teori kepribadian, psikoterapi, daripada bidang kajian psikologi dalam belajar. Jadi teori humanistik ini sangat mementingkan isi yang dipelajari daripada proses dalam pembelajaran itu sendiri.
Kemudian soal nomor 8 mengenai taksonomi pada ranah kognitif. Pertanyaannya, taksonomi Anderson dan Cradwell menyempurnakan taksonomi Benjamin S. Bloom atau taksonomi Bloom, mengembangkan ranah kognitif dengan urutan berikut. Yang manakah yang paling tepat? Sebelumnya seperti apa taksonomi Benjamin S. Bloom atau taksonomi Bloom yang kita kenal dengan taksonomi Bloom, dan berubah atau dikembangkan atau direvisi oleh Anderson dan Cradwell menjadi seperti apa. Kemudian mari kita simak bersama bagian ini. Ya, pada bagian atas ada perubahan ya. Sebelumnya sintesis dan evaluasi pada versi lama, dan kemudian berubah menjadi evaluasi terlebih dahulu dan diikuti di puncak dengan kreasi atau mencipta. Jadi kita lihat jawaban yang paling tepat apa berdasarkan bagian tadi. Ya, jawabannya adalah ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis, evaluasi, dan yang terakhir mencipta. Jadi D jawaban yang paling tepat. Soal ke-9, guru mendorong siswa untuk mengumpulkan informasi yang sesuai, melaksanakan eksperimen atau penyelidikan untuk mendapatkan penjelasan dan pemecahan masalah. Kegiatan di atas merupakan salah satu sintak atau langkah pada model pembelajaran. A. Cooperative learning, B. Role playing, C. Project based cooperative learning, dan D. Problem based learning. Jawaban yang paling tepat adalah problem based learning. Kenapa? Karena membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Untuk memudahkan kita menjawab soal, kita dapat melihat kata kunci yang ada di dalam soal, yaitu adalah melaksanakan eksperimen atau penyelidikan. Kalau cooperative learning ini ada yang menjadi kunci utamanya adalah kerjasama ya, atau bekerja sama, belajar bersama. Kemudian role playing ini adalah bermain peran atau simulasi, kata kuncinya. Kemudian untuk project based cooperative learning ini adalah pembelajaran dengan berbasis project ya, project yang diberikan oleh guru untuk dapat dikerjakan oleh siswa, project kata kuncinya. Nah, kalau yang D ini problem based learning ini artinya kata kuncinya adalah pembelajaran dengan berbasis masalah. Masalah tersebutlah yang nantinya akan diselidiki atau akan dilaksanakan eksperimen untuk dapat diselesaikan oleh peserta didik. Jadi jawaban yang paling tepat adalah D. Soal terakhir, berdasarkan materinya, kualitas soal tes bentuk objektif atau pilihan ganda dapat ditelaah dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut kecuali A. Butir harus sesuai dengan indikator yang ditetapkan, B. Hanya ada satu jawaban benar, C. Pengecoh bersifat homogen atau sejenis dan berfungsi, D. Pokok soal harus dirumuskan secara jelas. Jawabannya adalah, perlu kita perhatikan bahwa secara teoritis kualitas soal tes bentuk objektif ini dapat ditelaah dengan memperhatikan 3 hal. Yang pertama dari segi materi, 2 konstruksi, dan yang terakhir adalah bahasa. Yang ditanya di dalam soal ini adalah kualitas soal tes dalam bentuk objektif untuk memperhatikan hal dengan berdasarkan materinya. Yang benar dengan materi itu yang A. Butir harus sesuai dengan indikator yang ditetapkan. Iya, itu sesuai dengan materi. B. Hanya ada satu jawaban benar. Iya, benar sesuai dengan materi. C. Pengecoh bersifat homogen dan berfungsi. Ini juga sesuai dengan materinya. Dan yang D. Pokok soal harus dirumuskan secara jelas. Ini memang benar meningkatkan kualitas soal, ya, tapi bukan berdasarkan materi, tapi berdasarkan dari segi bahasa. Jadi jawabannya yang tepat adalah D. Itu dia tadi pembahasan soal tes SKB Formasi Guru, dan jangan lupa untuk subscribe channel ini.